Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bersahabat dengan Keterbatasan. Bersahabat dengan keterbatasan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, dan segala perkara yang negatif sesungguhnya salah satu penyebabnya karena kami tidak mampu bersahabat dengan diri sendiri dan bersahabat dengan keterbatasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mungkin baru kali ini mendengar sebuah kalimat yaitu tentang persahabatan dengan judul bersahabat dengan keterbatasan. Bersahabat dengan siapa? Apa yang dimaksud dengan keterbatasan? Pada bagian ini adalah keterbatasan diri kita sendiri, ketidaksempurnaan diri kita sendiri, dan ketidakidealan tentang diri kita sendiri. Sehingga tatkala Allah sudah bisa bersahabat dengan kita dan menerima kita apa adanya, seringkali kita berbeda nilai dengan persahabatan yang sudah Tuhan contohkan dan Tuhan berikan. Kita tahu dengan jelas bahwa Allah menerima kita, mengasihi kita, mencintai kita, memperhatikan kita di dalam segala keterbatasan kita. Bahkan tidak hanya dalam keterbatasan, dalam kondisi tidak ada kelebihan dalam diri kita sama sekalipun, Allah mencintai, Allah menerima, Allah mengerti, bahkan Allah menyediakan pertolongan berkat yang tidak akan dikurangi karena keterbatasan pada dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak lebih dalam lagi agar kita memahami apa yang dimaksud dengan bersahabat dengan keterbatasan. Salah satu perkara yang membuat hidup kita susah, hidup kita menderita adalah kita tidak bisa menerima diri kita sendiri dalam segala keterbatasannya. Buat anak remaja mungkin karena masalah fisik yang tidak menarik, mungkin karena kecerdasan tidak cerdas seperti orang lain. Buat yang lebih dewasa karena saya tidak sekaya orang lain, tidak sesukses orang lain, tidak semenarik orang lain. Maka itu adalah keterbatasan-keterbatasan setelah kita berjuang dengan tanggung jawab yang sudah kita kerjakan, namun kita bertemu dengan yang namanya keterbatasan di dalam diri sendiri. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak pernah diminta mengerjakan sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Kalau kita sanggup satu, lakukan satu. Kalau sanggup dua, lakukan dua. Kalau sanggup lima, maka lakukanlah lima. Yang salah adalah kalau engkau diberikan satu, tidak melakukan satu. Engkau diberikan dua, tidak melakukan dua. Dan engkau diberikan lima, tidak melakukan lima. Jadi keterbatasan itu adalah segala sesuatu yang sudah kita upayakan yang terbaik, namun kita tidak mencapai perkara-perkara ideal, tidak mencapai mimpi dan harapan yang kita mimpikan. Sehingga kita kemudian menjadi memusuhi diri, menyalahkan diri, menghakimi diri, menilai diri, kemudian jadi seakan-akan begitu buruk diri kita, maka kita sedang tidak bersahabat dengan diri sendiri. Sewaktu Allah sudah meminta kita melakukan apa yang kita sanggup lakukan dan kita kerjakan maksimal, namun kemudian hasilnya tidak seperti harapan dan mimpi kita atau harapan dan mimpi serta tuntutan orang lain, lalu kita menyalahkan diri sendiri, kita menghakimi diri sendiri, kita mengkritik diri sendiri, lalu menyebut bahwa diri saya memang bodoh, diri saya memang tidak mampu, diri saya memang tidak menarik, dan diri saya rasanya tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk dikasihi, tidak layak untuk diterima, tidak layak untuk dihususkan dan dispesialkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bersahabat dengan keterbatasan? Hidup manusia memang itu dekat dengan keterbatasan.
Kita terbatas, saya pribadi ada keterbatasan, sahabat seperjalanan ada keterbatasan. Belajarlah menerima keterbatasan itu sebagaimana Tuhan menerima kita. Kita diajarkan bagaimana mencintai Allah, mencintai sesama, dan diajarkan juga belajar mencintai, menerima dirimu sendiri, bersahabat dengan dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, menjadi belahan jiwa dengan dirimu sendiri. Sewaktu engkau bercakap-cakap dengan dirimu sendiri, jadilah sahabat buat dirimu sendiri. Di dalam segala hal, di dalam segala situasi, kalau kita tidak belajar mengerti diri sendiri, kalau kita tidak belajar empati dan simpati kepada diri sendiri, lalu kita berharap kepada siapa? Kita berharap kepada manusia, maka manusia itu adalah kelompok tuntutan. Dari terlahir kita dituntut oleh orang tua. Di sekolah kita dituntut oleh pihak sekolah. Dalam pergaulan kita dituntut oleh pergaulan dengan teman. Di dalam dunia kerja dituntut oleh perusahaan. Di dalam dunia bisnis dituntut oleh perjanjian. Di dalam dunia pendidikan dituntut oleh nilai yang harus kita capai dengan nilai tertentu. Sewaktu kita kemudian sudah beraktivitas menjalani segala kehidupan, namun ada kekurangan karena cacat, karena sakit dan segala sesuatu, lalu kita diberhentikan dalam komunitas tertentu, dalam aspek lain. Tatkala kita tidak punya kelebihan yang tidak bisa sumbangsikan lagi kepada komunitas, lalu kita digeser. Itulah dunia. Dunia itu identik atau sama dengan tuntutan. Dunia itu identik dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh mereka, dan kita diminta untuk memperjuangkan diri kita mencapai tuntutan tersebut. Kalau tidak mencapai, apa yang terjadi? Kita putus asa, kita kecewa, kita terluka, kita merasa tidak diperlukan. Maka semua perasaan itu merusak diri kita sendiri. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita bersahabat dengan diri sendiri. Alkitab mengatakan Tuhan sudah menerima kita dalam keterbatasan kita. Pada saat dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung, batu dan bagianku adalah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ulangi kembali Mazmur 73 ayat ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Kita sakit-sakit, tubuh kita habis lenyap, hati kita habis lenyap, tidak ada lagi yang rasa dibanggakan dalam diri, karena kita melakukan perbandingan dengan tuntutan dunia. Alkitab mengatakan gunung, batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Allah menerima kita, atau kita pernah berbuat dosa sedemikian buruk, berbuat kesalahan sedemikian parah, namun kita sudah menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan, dan aku akan memulai sebuah kehidupan baru. Maka lupakanlah kejadian di masa lalu yang bisa membuat engkau frustasi, yang membuat engkau terpukul. Belajarlah bersahabat dengan diri sendiri, karena Allah pun mau bersahabat dengan kita. Orang-orang yang hatinya hancur, yang terbuka kepada pemulihan yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar bersahabat dengan keterbatasan diri kita sendiri. Setelah kita melakukan segala sesuatu yang paling maksimal dan terbaik, belajarlah menerima diri kita sendiri. Belajarlah bersahabat dengan diri kita sendiri. Kalau ada hal buruk yang kita lakukan terdahulu dan kita sudah mengakui kesalahan tersebut, maka jangan menatap kembali masa lalu. Memulailah sebuah langkah baru bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, di dalam firman Tuhan berkata, gunung, batuku dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar untuk bersahabat dengan keterbatasan diri kami sendiri. Karena Allah pun menerima kita apa adanya, mencintai kita apa adanya. Biarlah kami boleh bersahabat dengan diri sendiri secara benar di dalam terang firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi problem masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan di dalam waktu rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Belajarlah terus bersahabat dengan keterbatasan diri sendiri, karena Allah pun juga mau bersahabat dengan dirimu. Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.